bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Sabtu 7 Januari 2023. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur dengan tema Kehadiranmu membawa perubahan bagi diriku. Doa akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Angelika. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menuntun perjalanan hidup kita hari ini dalam lagu Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis parablitus audisi miniorum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi forbis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas sculptura, turite promissum Patris, sermone vitas sculptura. Ascendebum et sensibus in funde amore corribus, in firma nostri corporis virtute firmas perpeti. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium, doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah dan berkat-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami.
Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan, serta menjadi pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia dalam mengikuti jejak-Mu, apapun situasi yang harus kami alami dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Yohanes, bab 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap ayat yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadirannya mengubah hidupku. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini menampilkan pribadi Yesus pada saat pesta pernikahan di Kana. Pada peristiwa ini, Yesus mengubah air menjadi anggur. Kehadirannya itu sungguh membawa sebuah perubahan yang luar biasa bagi banyak orang. Kehadiran Yesus bersama ibunya Maria, di mana Bunda Maria turut ambil bagian dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh putranya terkasih, yaitu pada saat Tuhan pesta kehabisan anggur. Bunda Maria menghendaki agar putranya yang terkasih dapat melakukan sesuatu. Disitulah mujizat terjadi. Yesus mengubah air menjadi anggur. Demikianlah Yesus menyatakan kemuliaannya melalui tanda pertama dari tanda-tanda yang dibuat olehnya. Ketika Tuhan mengubah kondisi atau situasi hidup kita, di saat kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu demi memperbaiki keadaan hidup kita, pada saat itulah kita melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang terkasih, dari peristiwa ini dapat kita petik makna atau pesannya bagi hidup kita, khususnya kita sebagai seorang pengikut Kristus, yakni jangan kehilangan iman akan Yesus Kristus ketika kita mengalami situasi atau kondisi atau pengalaman tak berdaya
yakni kekurangan atau kehabisan anggur dalam hidup kita. Karena di dalam diri Yesus dapat melakukan sesuatu untuk mengubah atau menyatakan kemuliaan dalam hidupnya. Dan kita belajar dari sikap Yesus dan juga peran Bunda Maria yang sangat peka akan situasi atau keadaan ketika mereka mengalami kehabisan anggur. Begitupun sebaliknya, kita selalu peka akan situasi atau keadaan teristimewa orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tak berdaya dalam hidupnya, karena kehadiran mereka itu menunjukkan pribadi Yesus yang sesungguhnya. Semoga Bapak, Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi keluarga-keluarga Katolik yang mengalami keretakan dalam hidup keluarga. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang mengalami keretakan dalam hidup rumah tangga. Sadarilah mereka akan cinta yang telah mereka satukan, yang telah mereka ikrarkan dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka senantiasa menyadari hal itu dan boleh kembali bersatu hidup rukun dan damai sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang menderita sakit, ya Yesus penyembuh ilahi, berkenanlah Engkau senantiasa hadir memberikan kekuatan iman kepada saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Semoga mereka pun boleh Engkau perkenankan mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa yang Maha Baik, anugerahkanlah rahmat kebijaksanaan-Mu kepada para pejabat pemerintahan, agar mereka dalam menjalankan tugas mereka boleh memperhatikan kepentingan orang-orang kecil dan bukan memperhatikan kepentingan pribadi atau golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang mengalami kehilangan harapan dalam hidup mereka, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan, pendampingan dan bimbingan bagi semua mereka yang mengalami kehilangan harapan dalam hidup mereka. Semoga kehadiran-Mu membuat mereka kuat kembali dan membangun niat dan harapan baru untuk memulai hidup yang baru di tahun yang baru ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.